Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh petani di Indonesia. Saya akan mencoba untuk melihat tanaman padi saya yang kena penyakit putih palsu dan banyak kupu-kupu kecil. Ini yang sawah yang lain juga sama, tapi yang saya kelihatannya parah sekali gitu. Hari ini pada tanggal 20 Desember 2025 saya melihat padi yang saya tanam ada masalah. Yang pertama masalah putih palsu, kemudian yang kedua tanamannya ada yang kerdil ya. Nah, ini bagaimana caranya, cara untuk menanggulangi putih palsu dan padi kerdil. Nah, sehingga harus ada penyemprotan, harus dilakukan penyemprotan. Beres, alhamdulillah. Tapi biencan nyemprot kambat. Waduh, mau nyemprot, mau mupuk ya, mau mupuk. Nah, kita kembali lagi ya, kita lihat nanti seperti apa padi yang saya tanam. Kebetulan padinya yang berusia sekitar 10 hari itu kena banjir penuh ya, tertutup semuanya. Nah, itu tertutup semuanya, tidak ada kelihatan padinya, sehingga sekarang baru ada cuaca yang baik ya, sehingga saya periksa, alhamdulillah kelihatannya juga belum ada apa-apa. Nah, ini Kang Agus mau nyemprot juga. Nah, sekarang ada cuaca bagus sehingga para petani berada di sawah, ada yang nyemprot, ada yang itu tuh apa namanya tuh, ngoyos ngambil rumput, pemiangan. Sehingga ketika cuaca bagus para petani yaitu senang sekali dengan cuaca yang bagus. Sawahnya ada airnya, sawahnya subur, kemudian cuacanya enak, sehingga ya itulah liku-liku para petani. Nah, itu kita harus syukuri anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai petani kita harus syukur apapun yang terjadi, baik itu seperti sawah yang saya tanam kebanjiran. Nah, itu ya secara alami ya, secara alami memang cuaca harus seperti itu. Kita jangan putus asa. Yang namanya petani itu harus sabar, yang namanya petani itu harus kuat ya, karena kadang-kadang tanamannya baik, kadang-kadang juga tanamannya ya kurang baik, ada hama gitu ya, kemudian ada penyakit atau mungkin kena kena alam ya, banjir, seperti banjir, kemudian longsor. Nah, sehingga kalau seperti itu ya nanti ada hama juga ya. Ada hama biasanya kalau ada banjir, ada hujan ya, hujan juga sangat berpengaruh, karena hujan bisa menimbulkan penyakit terhadap tanaman padi kita ya, seperti itu. Baik, kita lihat tanaman padi yang bermasalah itu, kerdil, ada kutu palsu, dan bagaimana apa obat yang harus kita lakukan terhadap padi yang kita tanam atau terhadap padi yang bermasalah tersebut. Kita lihat. Oke.
Nah, ini padinya yang terkena penyakit putih palsu dan kerdil. Ini usia 20 hari HST yang kebetulan padinya kerdil, yang seharusnya usia 20 hari itu memiliki tinggi sekitar 25 sampai 30 cm. Nah, ini hanya perkiraan 20 cm saja, sehingga padi ini artinya ada masalah dengan pertumbuhan. Jadi pertumbuhannya kurang maksimal. Entah itu dipengaruhi oleh kutu putih atau mungkin dipengaruhi oleh cuaca, sehingga harus disikapi. Baik, nanti saya akan menggunakan obat semprot dan lain sebagainya. Tetapi fokus untuk hari ini saya fokus terhadap penanggulangan putih palsu yang diakibatkan oleh serangan hama wereng. Jadi kupu-kupu putih ya, wereng coklat ya. Nah, ini harus segera diatasi, karena kalau tidak diatasi maka kita bisa gagal panen, karena nanti hama wereng itu biasanya menyerang pada saat padi sudah berbuah. Nah, disitulah bahayanya hama wereng. Ketika sudah berbuah, ternyata kita bisa gagal panen. Nah, semuanya ini berdaun ada putihnya atau putih palsu disebutnya. Saya atasi masalah ini dengan menggunakan 3 jenis obat, yaitu insektisida detop dan insektisida spontan, ditambah dengan obat tradisional, yaitu dengan menggunakan baygon bakar yang direndam dalam air panas ya, disimpan selama 1 malam. Nah, aplikasi ini saya lakukan dengan cara mencampurkan 3 jenis obat tersebut, yaitu karena sudah terlihat ada hamanya, maka harus diatasi dengan lebih ya, sehingga saya menambahkan yang biasanya 1 tutup botol spontan, 1 tutup botol detop. Nah, sekarang ditambah jadi 2 tutup ya, spontan 2 tutup untuk 1 tangki, detop 2 tutup 1 tangki, ditambah setengah botol aqua yang tanggung itu ya. Nah, itu 1 tangki yang 13 liter, sehingga yang biasanya takaran pencegahan, nah sekarang takaran untuk penanggulangan, karena sudah terlihat ada hama. Oleh karena itu, maka ketika kita bertani itu jangan sampai ketika ada hama itu baru bertindak. Seharusnya pencegahan terhadap hama penyakit padi, karena penyakit padi itu sangat sulit kalau tidak dicegah. Nah, biasanya para petani di kita itu sesudah ada penyakit, nah itu baru dilakukan penyemprotan. Padahal sesuai aturan pertanian bahwa ada pencegahan, ada pengobatan, itu yang harus kita lakukan. Pencegahan sebelum ada penyakit, pengobatan ya sesudah ada penyakit padi. Dan susahnya penyakit padi itu kita harus ekstra kalau sudah terkena penyakit seperti itu. Ini sawah ini semuanya ada kutu palsunya ya, putih palsunya, terkena putih palsu dan kerdil. Nah, putih palsu ini diakibatkan oleh ulat ya. Yang pertama dari hama wereng, kupu-kupu, dan ulat penggerek. Nah, ini kalau tidak diatasi dengan sungguh-sungguh maka berbahaya ketika padi sudah besar ya. Seperti itu.
Saya melakukan penyemprotan ini setiap 1 minggu sekali ya, untuk pencegahan. Dicegah saja sudah ada, apalagi tidak dicegah, karena kebetulan di samping ada tanaman jagung. Nah, kita lihat di sini ada Ustadz Martin yang lagi cari bancet untuk pakan lele ya. Ustadz Martin itu. Ternyata setelah saya amati, setelah saya cari-cari dari berbagai sumber, bahwa hama wereng dengan antara padi dan jagung itu satu kesatuan ya. Jadi ketika musim hujan maka hama wereng itu menempel pada tanaman jagung dan akan muncul di tanaman padi. Nah, kebetulan padinya dipanen, kemudian saya menanam padi. Artinya kalau di daerah saya ini kagebos ya, kagebos. Jadi padi, jagung panen, tumbuh padi ya, sehingga jagung tidak ada maka penyakitnya berpindah kepada padi. Oleh karena itu maka saya harus ekstra keras untuk menanggulangi hama wereng tersebut. Nah, padinya sudah bagus sebetulnya. Ini juga terendam selama 1 minggu, sudah terendam selama 1 minggu padi ini, sehingga terserang penyakit hama wereng ya, disusul dengan penyakit putih palsu. Nah, saya fokus terhadap pengobatan atau pencegahan terhadap hama wereng, karena ini yang sangat berbahaya. Nah, kalau bisa dikeringkan sebetulnya mudah sekali, tinggal keringkan saja sawahnya, jangan diberi air. Nah, biasanya akan sembuh. Tapi ini karena musim hujan maka tidak bisa dikeringkan secara langsung seperti itu. Maka harus bersabar saja untuk melihat cuaca atau menunggu cuaca ada kemarau sedikit lah gitu ya, supaya tidak terlalu tergenang ya. Nah, kebetulan kemarin kena banjir juga selama beberapa hari, 3 hari kalau nggak salah, 3 hari 3 malam, sehingga pantas saja penyakit menyerang terhadap padi. Intinya kita harus secepat mungkin mengatasi hama padi, karena hama padi sangat cepat sekali untuk menyerang. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk channel saya agar channel saya tetap berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.